Allahumma sholli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azhara nabiyya akhiriz zaman Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashabal fadilah wal a'izzah, para orang tuaku sekalian, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yang saya hormati, kepada teman-teman petugas kebersihan, mana orangnya dia? Wah iya, jebrik semua. Yang saya hormati, tak lupa kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, ashabi wa zumalai abna'i wa banati ayyuhal hudur. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam ini, malam minggu tanggal 17 Rabiul Awal kalau nggak salah ya, kita masih ditakdirkan dalam keadaan sehat walafiat. Kita Amin. bisa berkumpul di sini dalam acara apa? Haflah Maulidir Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan langkah kita, hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal ibadah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Biasanya acara maulid itu diadakan di masjid, di musola, di majelis taklim, di pesantren. Tapi kali ini tidak, berbeda dengan yang lain, di pinggir tong sampah. Tapi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Karena orang ini cinta kepada Rasul, tidak harus mewah, tidak harus megah. Tidak ada yang bisa seseorang menghalang-halangi cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa, Pak? Dengan modal cinta, walaupun amal kita terbatas, kita akan dikumpulkan kepada orang yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, ini ngomong-ngomong udah malam ini, banyak anak-anak, 3 jam 4 jam saya ngomong. Pokoknya gini aja dah ya, apa namanya nih, rokok 3 batang diisep habis saya turun dah. Kelahiran Nabi Muhammad pada tanggal 12 Rabiul Awal selalu diperingati, dikenang oleh umat Islam di Indonesia dan di negara-negara lain. Istilah peringatan tersebut, ada sebagian orang yang menyebut maulid, ada lagi sebagian orang yang menyebut maulud. Yang bener maulid apa maulud, Bu? Nah, tahu dah. Ketika ada sebagian orang menyebut maulid Nabi, berarti yang dihormati adalah hari kelahirannya. Sementara ketika ada orang yang menyebut maulud Nabi, berarti yang dihormati adalah bayi yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti antara maulid dan maulud keduanya benar, sama saja ya. Yang penting kita pulang termakan dah.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, ini ada pertanyaan begini, siapakah orang yang pertama kali mengadakan acara maulid seperti ini, kumpul-kumpul seperti ini? Dinukil dari kitab Targhibul Mustaqin karya Syekh Imam An-Nawawi dikatakan, awaluman ahdasa fi'la maulidir rasul Al-Malik Mudhofar Abu Sa'id fakana ya'malu fi Rabi'il awali. Jadi orang yang pertama kali mengadakan maulid, membuat acara maulid, menggagas maulid seperti ini adalah Khalifah Mudhofar Abu Sa'id. Siapa namanya? Khalifah Mudhofar Abu Sa'id. Beliau itu seorang gubernur dari negara Irak yang tugasnya di kota Irbil pada waktu pemerintahan di zaman dinasti Ayyubiyah, yang kala itu sedang perang salib. Perang salib itu perang antara Islam melawan orang kafir, orang bangsa Romawi. Kemudian dilanjutkan lagi, fakana yusorrifu alal maulidi kulla sanatin salasimiati alfi dinarin. Khalifah Mudhofar Abu Sa'id di dalam setiap tahunnya selalu membuat maulid, menghabiskan dana sekitar 300.000 dinar. 300.000 dinar itu kalau dikeruskan dengan mata uang rupiah hampir kira-kira 14 miliar, Pak. Ini kira-kira bikin maulid ini berapa miliar ini? Berapa? Bukan hanya itu saja, Pak. Khalifah Mudhofar Abu Sa'id ini menyumbang 10.000 ekor ayam jago, 5.000 kambing dan 100 ekor onta. Ditambah lagi memasak 100.000 jenis masakan, sayuran dan buah-buahan dari berbagai jenis yang berbeda-beda. Semua makanan, sayuran, lauk-lauk kumpul pada waktu itu ya, kecuali yang kagak ada kucai malengkiok. Kenapa Khalifah Mudhofar Abu Sa'id ini membuat acara maulid? Tujuannya adalah ingin menggugah semangat orang Islam agar bersatu kembali di bawah payung Allah. Karena pada saat itu umat Islam sedang terpecah belah, ya, umat Islam sedang mengalami kemerosotan dan kemunduran dari segala bidang. Akhirnya gagasan Khalifah Mudhofar Abu Sa'id ini terwujud dan terbukti. Inilah sebetulnya inti daripada Maulid Nabi, ittihadul muslimin, menyatukan orang Muslim. Di sini ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Betawi, ada orang Madura, kumpul bareng-bareng untuk menyatukan orang Muslim. Kemudian Pak Bu, yang lebih menarik lagi, seiring acara Maulid itu, Khalifah Mudhofar Abu Sa'id membikin sayembara musabaqah perlombaan. Lomba apa yang diadakan waktu itu? Yaitu lomba menulis karya tulisan sejarah Nabi Muhammad. Pesertanya banyak, Pak, ratusan. Pemenangnya nanti akan dikasih hadiah oleh raja, dan itu diikuti oleh ratusan-ratusan peserta. Maka dari situlah cikal bakal ditulisnya kitab Maulid Nabi Ad-Dibai. Tadi baca kitab Maulid gini, baca ya. Ya, ada nggak di kitab Maulid Nabi itu Ad-Dibai? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi khussahu bil. Yang mengarang kitab Maulid Nabi Ad-Dibai namanya Pak Imam Jalil Abdurrahman Ad-Dibai namanya. Yang ngarang itu ya, wafat tahun 944 Hijriah.
itu yang ngarang kitab Maulid Nabi Ad-Dibai. Begini Pak Bu, kata Ad-Dibai itu asalnya ad-dibagi, pakai huruf goin, ad-dibagi asalnya. Dibag itu artinya tukang seset kambing, tukang potong kambing. Karena pengarang itu kitab, kakeknya tukang nyeset kambing, maka namanya pengarang itu kitab dinisbatkan menjadi ad-dibagi. Oleh karena orang Arab sulit menyebut huruf ain, sulit menyebut huruf goin, maka diganti menjadi ain, ad-dibai, sehingga kita mengenal menyebutnya Maulid Nabi Ad-Dibai. Begitu Pak katanya Pak, ceritanya Pak. Dah sampai sini ya saya ceramah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sebelum Nabi Muhammad lahir 15 tahun abad yang lalu, dunia kala itu secara totalitas berada di zaman jahiliyah. Terbukti di dunia bagian barat, di sana ada bangsa Romawi, yaitu bangsa yang semena-mena memperlakukan budak lebih keji daripada hewan. Bangsa Romawi itu mempunyai kebiasaan buruk, sering atau senang mengadakan acara gladiator, tarung bebas. Manusia diadu oleh manusia, binatang diadu oleh manusia, budak diadu oleh singa, manusia diadu oleh binatang. Kalau nanti ada yang mati, tepuk tangan, surak. Itu namanya acara gladiator yang sering diikuti oleh orang bangsa Romawi. Sekarang Pak, masih terasa ya sisa-sisa peninggalan bangsa Romawi itu. Ada nggak tarung bebas? Ada ya, itu peninggalan bangsa Romawi. Kemudian di belahan dunia bagian timur, di sana ada bangsa Persia. Bangsa Persia ini memiliki kitab undang-undang, yang mana kitab undang-undangnya itu berlaku hanya kepada orang kecil. Bila mana ada orang kecil melanggar hukum, dihukum seberat-beratnya. Tapi kalau orang bangsawan melakukan kesalahan, sama sekali tidak dihukum. Kalau bahasa orang sekarang mah namanya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi kalau ada maling sendal orang miskin, itu hukumannya sampai 15 tahun. Tapi kalau pas giliran pejabat merampok uang rakyat, bebas hukumannya. Ini namanya peninggalan bangsa Persia. Nah, di tengah-tengah dunia itu ada bangsa Arab namanya ya, bangsa kaum Quraisy. Bangsa Arab ini, bangsa kaum Quraisy ini mempertuhankan ratusan Tuhan. Jadi Tuhannya banyak ya, Tuhannya disembah, besok ganti lagi Tuhan yang satu, ganti lagi Tuhan yang satu. Dan bangsa Arab ini memiliki kebiasaan yang buruk, yaitu apa? Ketika memilih pemimpin atau mengidolakan seseorang, itu ada 3 orang yang diangkat menjadi pemimpin yang selalu dijadikan idola oleh orang Arab. Siapa itu? Pertama adalah syair, penyanyi itu. Yang kedua kahin, paranormal. Yang 3 sahir, yaitu adalah tukang sulap. Ketiga orang ini sering dijadikan panutan dan dijadikan pemimpin oleh orang Arab. Lah Pak, Bu, ini juga peninggalan orang Arab, orang jahiliyah sampai sekarang masih terasa Bu ya. Artis dijadikan panutan, artis diikutin. Ayu Ting Ting Pak, Bu, nyanyi cuma 5 menit, gara-gara ngunjukin alamat palsu bayarannya sampai 7 juta. Iya, Ayu Ting Ting ya. Tapi pas giliran kiai, guru ceramah 1 jam, mulut sampai bemuruh, air putih nggak keluar. Ya bukan gini gitu Pak. Disinilah akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan dari pasangan Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib dan Sayyidah Aminah binti Wahab pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571. Jam berapa? Jam 4 pagi Pak. Jam berapa?
jam 4 pagi beduk subuh ya. Itu Rasul apa? Lahir itu. Nah, ini ada pertanyaan. Pada waktu Rasulullah ini lahir, siapa dukun beranaknya? Hah? Waktu itu bidan ada nggak? Dukun beranak waktu itu siapa dukun beranaknya? Dukun beranak, dukun beranaknya. Dukun beranaknya adalah Sayyidah Asiyah binti Muzahim al-Israiliyah dan Sayyidah Maryam binti Imran. Itu dukun beranaknya yang jampe-jampein perut ibunya Nabi Muhammad. Kemudian orang nanya lagi, pada waktu Nabi lahir keluarnya lewat mana? Lewat rahim ibunya apa lewat operasi sesar? Nah, ini jawabannya bukan lewat operasi, bukan lewat rahim ibunya, tapi min tahti surroti ummih. Itu Nabi keluar dari bawah pusar ibunya. Ya. Alasannya apa? Tanzihan lahu, karena untuk memuliakan Nabi Muhammad agar proses kelahirannya berbeda dengan manusia pada umumnya. Lahir Nabi Muhammad dalam keadaan yatim, umur 6 tahun ditinggal oleh ibunya, umur 8 tahun ditinggal oleh kakeknya. Sengaja Allah mengambil satu persatu kakeknya, bapaknya, ibunya, orang-orang yang terdekat dengan Nabi, diambilin satu-satu oleh Allah. Kenapa? Karena kata Allah, yang mendidik Nabi Muhammad biar saya, bukan manusia. Maka Nabi Muhammad itu gak punya guru, Bu, ya. Gurunya bukan dosen, gurunya bukan profesor, gurunya bukan ustadz, gurunya bukan kiai. Allah langsung yang mendidik Nabi Muhammad. Maka hasilnya sempurna ya. Kanjeng Nabi Muhammad bisa menjadi insan kamil, insan yang sempurna. Saya ini punya guru, tapi guru saya manusia. Boleh jadi hasilnya enggak, Pak? Enggak sempurna ya. Bapak, Ibu punya guru enggak? Gurunya apa? Manusia ya. Maka hasilnya enggak sempurna. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad ini bukan hanya sekedar membawa akidah, bukan hanya sekedar membawa syariah, tapi kehadiran Nabi Muhammad juga membawa peradaban, budaya, kemajuan. Beliaulah pahlawan revolusioner dunia, ya. Pahlawan satu-satunya, pahlawan negara, juga pahlawan agama. Maka setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad ini, secara garis besar ada dua amanah yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah amanah watoniyah, yang kedua amanah diniyah. Apa itu amanah watoniyah? Amanah watoniyah adalah menjaga cinta kepada tanah air. Amanah diniyah adalah cinta peduli kepada agama. Pak, Bu, kenapa kita ini harus cinta kepada negara? Kenapa kita harus cinta kepada tanah air? Kenapa kita harus cinta kepada bangsa Indonesia? Perlu diketahui, negara Indonesia ini adalah negara terbesar di Asia Tenggara, menempati urutan ke-15 negara terbesar sedunia. Di dalamnya ada 17.000 pulau. Itu belum kehitung Pulau Gadung mau Pulau Gebang. Di dalamnya ada 1.340 suku. Di dalamnya ada 740 bahasa. Walaupun kita bahasanya berbeda, sukunya berbeda, pulaunya berbeda, bangsanya berbeda, akan tetapi memiliki tujuan yang sama, hidup damai, bareng, tentram dan tenang. Yang Betawi, yang Sunda, yang Jawa, ayo bareng-bareng kita kumpul, ya. Itu. Kalau bahasa kerennya mah namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bareng-bareng ya. Coba Pak Bu, kita lihat di luar negeri sana, ya, di Timur Tengah banyak negara-negara yang hancur gara-gara beda suku, ya. Afghanistan hancur, Irak hancur, ya. Somalia hancur. Gara-gara apa? Gara-gara suku. Lah Indonesia ini sukunya banyak, tapi tidak pernah bertengkar sampai bertahun-tahun. Ya.
Alhamdulillah ya, kita ditakdirkan jadi orang Islam tinggal di negara Indonesia. Ayo kita rawat negara kita. Bahkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki jargon mutiara hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Kenapa? Karena man laisalahu ardun laisalahu tarikh. Barang siapa yang tidak memiliki tanah air, laisalahu tarikh, dia itu tidak memiliki sejarah. Man laisalahu tarikh panasiun. Barang siapa yang tidak memiliki sejarah, panasiun, dia akan dilupakan, Pak. Banyak negara-negara kampung-kampung lain yang sudah gulung tikar hancur kampungnya, dilupakan oleh sejarah ya. Contoh, di Timur Tengah itu ada ulama yang sangat nyohor sekali, pengarang kitab Tanwirul Qulub. Namanya Syekh Amin Al-Irbili Al-Qurdi. Kitab Tanwirul Qulub itu dikaji sampai sekarang di pesantren. Tapi kampung Kurdi itu, kampung Irbil itu, negara Irak itu hancur sekarang gara-gara perang suku, ya. Gara-gara perang suku. Gara-gara perang suku. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad ini pada waktu masuk ke Madinah, yang pada waktu itu namanya Yasrib. Di Madinah itu ada dua suku, Pak. Yang pertama suku Aus, yang kedua suku Khadraj. Selalu perang. Gara-gara kambingnya hilang 40 tahun berantem itu nggak kur-kur gitu ya. Jadi ketika bermusuhan, musuhnya itu marahnya itu diwarisin ke anak-anaknya. Itu di sana ya, di Madinah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Hijrahlah Nabi Muhammad ke Madinah, damai semua, mendamaikan suku satu dengan suku yang lain. Nah, di Madinah itu ada 3 agama, Pak. Pertama ada agama Islam, yang kedua ada agama Nasrani, yang ketiga ada agama Yahudi. Kumpul jadi satu bareng membangun negara Darussalam. Mudah-mudahan kita bisa begini ya, mencontoh apa yang dicontoh oleh Nabi Muhammad, yaitu adalah menjalankan amanah watoniyah, cinta kepada tanah air. Begini Pak Buya, kalau saya pikirin ya Buya, kalau negara kita rusak, kalau negara kita hancur, pasti ekonomi kita hancur. Kalau ekonomi kita hancur, rumah tangga kita hancur Pak ya, gara-gara perang suku ya, kadang-kadang begitu. Ya, saya ini orang Betawi asli ya. Di tetangga saya ada yang Madura, ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Bugis. Saya rangkul, barang-barang semuanya sama. Jangan sampai ada pertikaian di antara kita. Hadirin saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati,